Sekretaris Kabinet atau Seskap Mayor Teddy Indrawijaya menepis isu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan walk out ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berpidato. Nah lalu presiden kita nih bete katanya. Saking beteknya dia batalin pertemuan dengan Anwar Ibrahim. Jadi ada beberapa netizen ini, saya nemu videonya mengkritik Pak Prabowo tuh dari Mesir yang seharusnya mampir Malaysia langsung pulang ke Indonesia karena bete katanya, karena marah. Karena pas waktu pidato di KTT D8 itu kursinya disenggol sama Erdogan waktu Erdogan walk out jalan keluar. Ini orang menarasikan Pak Prabowo bete, marah gitu ya. Terus gak jadi ke Malaysia, mending pulang. Udah kayak anak kecil katanya. Bisa aja mempelintir cerita-cerita begini ya. Udah dibilang menteri jangan banyak-banyak. Miskom dan kejadian miskomnya lucu banget. Malu-maluin. Lo tahu kejadian ini? Yang waktu Prabowo pidato terus Erdogan walk out. Jadi konon katanya Erdogan tuh tersinggung karena Prabowo ngomongin Palestina dan bla bla bla, terus walk out lah dia, Perdana Menteri Malaysia. Tapi ngomongnya karena demam. Nah, di sini lucunya. Anwar Ibrahim tuh nge-tweet atau nge-X whatever bahwa dia tuh batal bertemu Prabowo karena demam. Nah, baca tweet itu media-media kan terus Pak Prabowo demam ya? Nanya ke Mayor Teddy, emang Prabowo demam? Nah, terus Mayor Teddy, enggak demam. Waduh. Padahal kan media tahu dari tweetnya Anwar Ibrahim. Nah, terus beritanya naik kalau Prabowo enggak demam, terus kayak, nah sekarang Anwar Ibrahim di sana kayak, loh, enggak demam nih orang. Terus dibohongin nih gue. Waduh. Pertanyaannya adalah siapa yang bohong? Bisa jadi demam beneran kan, tapi Mayor tadi bohong. Atau pura-pura demam padahal bete. Miskom level internasional teman-teman. Aduh. Ayo miskom lagi ayo. Karena kami butuh hiburan. Lucu. Oke. Dijadiin konten tapi ya. Jadi engagement. Miskom level internasional. Bagus. Jadi ini berita receh sekali. Apakah kemudian ketika Pak Prabowo memutuskan untuk tidak melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia, Anwar Ibrahim akan diberikan informasi yang sedetil itu? Bisa jadi alasan yang apa istilahnya, formalitas saja, bahwa pertemuannya di cancel dengan ini dengan itu alasannya. Kemudian Anwar Ibrahim mencoba untuk memberi klarifikasi ke orang-orang yang sudah menunggu pertemuan itu di Malaysia. Anwar Ibrahim mengatakan Pak Prabowo sedang tidak enak badan misalkan. Itu satu. Yang kedua, misalkan benar sedang demam terus kemudian memutuskan untuk balik lagi ke Indonesia, itu tidak ada hubungannya dengan sedikit atau banyaknya jumlah nomenklatur menteri. Apa urusannya Pak Prabowo punya banyak menteri dengan yang Anda sebut sebagai miskom internasional tadi? Sebenarnya ini berita yang tidak terlalu penting ya. Cuman karena ada orang-orang yang pengen menggoreng kesana kesini, toh juga tidak mengganggu hubungan yang macam-macam gitu. Anwar Ibrahim juga menerima sebagai petinggi Malaysia yang sekiranya menerima Prabowo waktu itu ya. Kemudian tidak jadi juga tidak masalah. Ini tidak ada hubungannya bagaimana Prabowo apa istilahnya ya, memimpin negara ini, membentuk kabinetnya, berapa jumlah menterinya, nggak ada hubungannya, tidak ada hubungannya. Ini yang dimaksud dengan disenggol kursinya oleh Erdogan ketika Pak Prabowo sedang pidato, kemudian Erdogan walk out. Dan dalam proses berjalan keluar ruangan, Erdogan sampai harus menyenggol kursi dari Pak Prabowo. Mungkin ketidaksengajaan juga ada di sana. Tapi namanya orang pengen ngegoreng ya, bisa aja.
Sekretaris Kabinet atau Seskap Mayor Teddy Indra Wijaya menepis isu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan walk out ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berpidato di konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-11 Developing Aid atau D8 di Kairo, Mesir. Ia turut menyampaikan Erdogan terlebih dulu meninggalkan lokasi karena ada agenda lain. Teddy melalui keterangan tertulisnya pada Senin 23 Desember 2024 menyebut bahwa seharusnya Prabowo mendapatkan giliran pertama bicara di sesi kedua. Tetapi Erdogan meminta izin untuk bicara lebih awal. Mayor Teddy menegaskan tidak ada masalah antara Prabowo dengan Erdogan dan menyebut mereka bersahabat dengan baik. Ia juga turut menyatakan komunikasi di antara keduanya berjalan dengan lancar. Sebelumnya diketahui, viral dalam sebuah video Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan diduga walk out atau WO atau keluar saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tengah berpidato dalam KTT ke-11 di di Mesir. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Republik Indonesia pun buka suara terkait hal ini. Awalnya, dalam video tersebut memperlihatkan Prabowo yang tengah menyampaikan pandangannya di KTT D8. Tidak lama, terlihat beberapa delegasi berjalan keluar ruangan. Salah satu sosok yang terlihat adalah Erdogan. Juru bicara atau jubir Kemlu Republik Indonesia Roy Sumirat pada Minggu 22 Desember menjelaskan, dalam sebuah forum internasional, masing-masing delegasi mempunyai hak untuk menentukan kapan ketua delegasinya akan duduk di kursi delegasi atau meninggalkan ruangan. Roy menyebut hal yang lazim ketika salah satu delegasi menggelar banyak pertemuan di sebuah forum internasional, bahkan bila harus meninggalkan ruang rapat. Menurutnya, delegasi Indonesia tak dapat memberikan komentar lebih jauh terkait sejumlah delegasi yang tak bisa menghadiri forum sampai tuntas ketika Prabowo tengah berpidato. Tetapi ia memastikan delegasi Indonesia telah menggelar pertemuan dengan delegasi Turki selama forum KTT D8. Dia melanjutkan, pertemuan delegasi Indonesia bersama dengan delegasi Turki yang dipimpin oleh Erdogan dalam forum KTT D8 berjalan dalam suasana persahabatan dua negara yang erat. Oke, untuk masalah Erdogan ini Mayor Teddy udah klarifikasi, tidak ada masalah. Cuman digoreng sama hater saja bahwa Erdogan dan Prabowo nggak akur. Apalagi Prabowo bete. Cari berita yang lain ya. Coba cari berita yang lain. Terus kemudian tentang Anwar Ibrahimnya loh sudah bikin apa istilahnya ya? Nge-tweet istilahnya di X gitu ya, bahwa Prabowo tidak bisa hadir. Ya sudah, selesai. Apakah itu soal Prabowo sakit? Kita doakan tidak. Masa ada penduduk atau warga negara Indonesia yang suka presidennya sakit? Anda yang sakit berarti. Kok bisa? Itu pemimpin kita. Apa kabar negara kita kalau misalkan pemimpin kita tuh sakit gitu, kosong, ada kekosongan kekuasaan? Kamu pengen yang seperti itu? Kawan-kawan, ini berita terbaru ya, politik terbaru. Jadi kita lihat ya, ini ada indikasi Prabowo Gibran lagi digoyang nih, mulai digoyang. Kalau kemarin-kemarin sebelumnya digoyangnya melalui Pak Jokowi, tetapi karena adu domba mereka tidak berhasil memecah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, sekarang mulailah mereka melakukan aksinya ya, strateginya atau operasinya menggoyang langsung Prabowo Gibran. Apa indikasinya? Ya, yang pertama kita lihat saat ini banyak beredar di media sosial ya, itu konten-konten yang mulai menurunkan ya atau menjatuhkan nama Pak Prabowo ya. Yang kemarin ya, Pak Prabowo kemarin pidato di KTT D8 ya, seakan-akan semua meninggalkan dia gitu, walk out. Ada beberapa yang walk out. Itu kan media-media yang mainkan kan, padahal itu dipotong. Kita cek aja di Google. Itu berita-berita itu memang berita-berita bukan dari media mainstream, rata-rata media-media bentukan gitu ya. Nah ini nih salah satunya bagaimana menghantam melalui itu. Kemudian yang kedua, cara mainnya mereka melakukan isu PPN 12%, di mana isu PPN 12% itu mereka memframing bahwa ini adalah kesalahan Pak Prabowo. Nah ya kan, padahal kita tahu PPN 12% adalah produk undang-undang yang diketok tahun 2021 oleh legislatif maupun eksekutif saat itu. Nah, cara mainnya dengan PPN 12% menghantam Prabowo apabila tidak bisa mulai dengan cara mengadu lagi. Ya, memframing bahwa Pak Jokowi lah biang keladi yang mengketok atau yang memutuskan PPN 12% pada 2021 sehingga Pak Prabowo menjadi kesulitan.
gitu ya. Itu framingnya, sehingga dia mau pecah lagi. Jadi teman-teman tetap hati-hati, tetap jaga situasi gitu. Saya lihat di X, emang kita kalah. Di X kita kalah. Ya framing itu mereka yang menang, lebih propaganda agitasi mereka lebih kuat di sana. Tetapi kita harus jaga di snack video. Oke, kita harus jaga di beberapa sosial media yang lain ya. Di status WhatsApp kita jaga. Sebenarnya isu yang tidak apa istilahnya receh lah. Itu isu receh, misalkan cuman begitu aja, nggak terlalu nggak terlalu penting buat kita ributin. Justru kalau orang membuat isu itu dengan harapan orang lain ribut, itu juga pikirannya receh, jadi nggak perlu kita tanggepin lah. Udah itu aja. Dan Prabowo Subianto sangat concern mengenai apa yang tengah terjadi di Timur Tengah, konflik antara Palestina dan juga Israel, termasuk juga mempertanyakan tidak hanya soal dukungan, tapi langkah-langkah nyata. Itu yang ingin dituju oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya. Saya kira yang disampaikan Bung Faisal tadi benar ya, bahwa Presiden Prabowo kali ini menyampaikan sesuatu yang lebih konkret dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Dan dalam hal soal Palestina, sebetulnya Indonesia sejak dulu konsisten. Kita mendukung kemerdekaan Palestina sejak zaman Presiden Soekarno, kemudian lanjut sampai hari ini oleh Presiden Prabowo. Nah, yang kedua, konsistensi itu yang disampaikan oleh Bung Faisal, bahkan sebelum dilantik sebagai presiden terpilih, sudah juga menulis di media internasional, ada di The Economist dan lain-lain, mengenai concern bahwa masyarakat internasional tidak boleh membiarkan kekerasan seperti tidak bisa dikontrol di Palestina. Dan kalau kita perhatikan, pidato yang disampaikan ini menariknya begini. Tadi Bung Faisal menyampaikan Oki tidak efektif untuk menjalankan ini. Dan dengan forum D8, nuansanya kan agak berbeda. Kenapa? Karena D8 ini adalah forum pembangunan ekonomi sebetulnya. Jadi basis dari kelemahan banyak negara-negara berpenduduk mayoritas muslim adalah soal ekonomi. Dan D8 ini adalah sebuah platform ekonomi di mana anggota-anggotanya negara bermayoritas penduduk muslim, tetapi 2 dekade dari sekarang banyak lembaga internasional memprediksi bahwa negara-negara ini akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Ketika ada kekuatan ekonomi, leverage-nya akan bertambah, daya bargain-nya bertambah dan lain-lain. Dan kita tahu sebetulnya soal Palestina ini kan mudah-mudahan nggak perlu menunggu 20 tahun walaupun sudah terjadi konfliknya lama sekali gitu. Nah, hal konkret yang dilakukan antara lain kalau menurut saya, yang pertama sebetulnya rangkaian kepergian presiden ke luar negeri ini kan dimulai sejak setelah dilantik, pergi ke APEC di Peru, kemudian pergi ke G20 di Brazil, juga ke Washington DC, lalu ke Inggris. Tetapi temanya sama, temanya adalah solidaritas negara-negara berkembang. Dan di APEC juga demikian, kebetulan tuan rumahnya negara berkembang Peru, di G20 tuan rumahnya Brazil, sehingga agenda yang sama seperti yang dibicarakan di 8 itu juga dibicarakan di agenda sebelumnya. Dan Pak Prabowo ketemu dengan Sekjen PBB dan menawarkan secara konkret kalau ada gencatan senjata, dan itu yang dicoba usahakan oleh Indonesia, disampaikan terus-menerus untuk menghentikan kekerasan dan kalau perlu ada peacekeeping operation, Indonesia siap mengirim. Selain soal evakuasi, kita juga siap mengirim pasukan penjaga perdamaian kalau itu terjadi. Dan Indonesia sudah lama dianggap sebagai kontributor peacekeeping operation gitu. Tetapi dalam konteks Palestina, mungkin Presiden Prabowo menyatakan Indonesia juga siap untuk hal itu. Dan menurut saya seluruh negara di dunia memang yang sebelumnya nggak efektif. Tetapi hari ini saya kira masyarakat Palestina membutuhkan semua channel platform yang mungkin dilakukan, yang mungkin kalau sebelumnya menabrak tembok harus diulang lagi. Ada forum sekecil apapun dimanfaatkan, forum besar lewat PBB dimanfaatkan karena mereka membutuhkan semua dukungan yang mungkin untuk pertama menghentikan kekerasan, kedua mencapai solusi negara merdeka. Jangan sampai kehilangan fokus daripada ngomongin isu-isu yang ada di sekitaran Pak Prabowo pidato di KTT D8. Mending kalian fokus ke pidatonya itu sendiri gitu.
Karena bobot pidato Pak Prabowo itu, waduh, ini Indonesia jadi lebih berani begini nih di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali punya panggung untuk bisa berbicara di dunia internasional, Indonesia dengan wajah Pak Prabowo ya, itu menyerukan materi-materi seruan atau poin-poin seruan itu yang kadang dunia lain atau negara lain itu tidak berani untuk menyentuh ke arah sana. Pak Prabowo beda. Beda nih. Jadi kita mesti lebih sedikit berbangga dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini. Indonesia jadi lebih ditakuti, lebih disegani lah istilahnya.